Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Natasha Widya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang person-centered therapy. Pengertian person-centered therapy. Person-centered therapy ini merupakan pendekatan yang berasumsi bahwa setiap manusia dapat dipercaya bahwa manusia memiliki potensi untuk memahami dirinya sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa adanya intervensi dan terapis, dan mereka mampu menumbuhkan pengarahan dirinya sendiri tanpa dilibatkan dalam hubungan terapeutik tertentu. Sejarah perkembangan person-centered therapy. Sejarah ini dibagi dalam 4 periode perkembangan, yaitu yang pertama, pada tahun 1940, Carl Rogers menamakan non-directive counseling sebagai reaksi kontra terhadap pendekatan psikoanalisis yang bersifat direktif dan tradisional, di mana non-directive counseling ini juga tidak memberikan kebebasan kepada konselor untuk mengungkapkan perasaannya. Perkembangan periode kedua yaitu pada tahun 1951, di mana Rogers mengubah nama pendekatannya menjadi client-centered therapy atau bisa disebut dengan pemusatan terapi pada diri klien. Yang ketiga, perkembangan periode ketiga yaitu pada tahun 1957 sampai dengan 1970 yang menekankan pada pentingnya dan cukupnya persyaratan untuk memulai suatu terapi. Perkembangan periode keempat yaitu pada tahun 1980 sampai dengan 1990. Berubah nama menjadi person-centered therapy karena aplikasinya untuk semua pribadi di kalangan apapun dan didasari oleh pandangan humanistik dan eksistensialisme. Terapi person-centered merupakan model terapi berpusat pribadi yang dipopuleri dan dikembangkan oleh psikologi humanistik Carl Rogers. Perkembangan perilaku. Rogers mengemukakan konsep dasar kepribadian yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, organisme, yang kedua, phenomenal field, yang ketiga, self. Pribadi sehat dan bermasalah. Pribadi sehat, kondisi yang seseorang inginkan dengan apa yang terjadi dan apa yang diharapkan dalam dirinya yang akan terjadi. Kondisi seperti ini akan membentuk individu dengan pribadi yang sehat. Sedangkan pribadi yang bermasalah, kondisi seseorang yang diinginkan dengan apa yang tidak terjadi dan apa yang diharapkan dalam dirinya ini tidak terjadi. Kondisi seperti ini akan membentuk individu dengan pribadi yang tidak sehat. Hakikat konseling. Secara umum, hakikat konseling pada person-centered therapy adalah memecahkan masalah klien dengan memberikan fungsi secara penuh kepada diri klien untuk menyadari dirinya dan mengarahkan dirinya sendiri untuk perubahan dirinya dalam tindakan dan tingkah laku. Karena person-centered memandang manusia secara positif dan optimis, maka klien memiliki kapasitas untuk menjauh dari kesalahan dan pengaturan diri dalam kesehatan psikologinya. Yang terakhir, ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari person-centered therapy yaitu ada 5. Yang pertama, sulit bagi konselor untuk bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Yang kedua, konseling menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif. Mendengarkan dan bercerita saja tidaklah cukup. Yang ketiga, minim teknik untuk membantu konseling memecahkan masalahnya. Yang keempat, tidak cukup sistematik, terutama yang berkaitan dengan konseling yang kecil tanggung jawabnya. Dan yang kelima, memungkinkan sebagai konselor menjadi terlalu terpusat pada konseling sehingga meluapkan keasliannya. Sedangkan ada beberapa kelebihan person-centered therapy. Yang pertama, sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman psikologis yang bermakna baginya dengan perasaan aman. Yang kedua, dapat diterapkan pada setting individual maupun kelompok. Yang ketiga, memberikan peluang yang lebih luas terhadap konseling untuk didengar. Yang keempat, konseling memiliki pengalaman positif dalam konseling
ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima, konseling merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka didengarkan dan tidak dijustifisikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.